Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan jalan-jalan ke salah satu tempat di Balikpapan yang merupakan sebuah peninggalan bersejarah berupa cagar budaya Monumen Sumur Matilda Balikpapan. Oke, langsung saja kita mengeksplor cagar budaya ini. Jangan lupa siapkan catatan dan alat tulisnya dulu ya. Oke, let's go. Monumen Sumur Minyak Matilda atau Tugu Matilda terletak di kawasan Jalan Yosudarso, Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Letaknya yang berdekatan dengan jalan raya membuat tugu atau monumen ini dapat terlihat dengan jelas dari jalan raya. Namun, sangat disayangkan karena situs bersejarah ini tidak bisa diakses secara langsung oleh masyarakat umum. Itu dikarenakan tertutup pagar dan berada di dalam kawasan pengelolaan PT Pertamina. Bagi masyarakat, para pengunjung wisatawan, maupun instansi-instansi seperti sekolah yang ingin mengunjungi tempat ini untuk menambah wawasan, dapat meminta izin kepada pengelola yang terkait, dalam hal ini PT Pertamina, sehingga dapat mengunjungi tempat ini dan melihat apa-apa saja yang ada di dalamnya. Sumur Minyak Matilda mempunyai luas bangunan yaitu 3,24 meter persegi, sedangkan luas lahan yang ditempati yaitu 400 meter persegi. Monumen ini merupakan tempat yang sangat bersejarah bagi kota Balikpapan. Bukan tanpa alasan, pasalnya di tempat inilah dahulu pengeboran minyak pertama yang dilakukan oleh orang Belanda di Balikpapan. Kota Balikpapan dijuluki dengan sebutan Kota Minyak. Keberadaan dan sejarah kota di Provinsi Kalimantan Timur ini memang tak bisa dilepaskan dari sumber daya alam minyak yang berlimpah di kota ini. Sumber minyak pertama di Balikpapan ditemukan oleh Jacobus Hubertus Menten. Pengusaha asal Belanda ini datang ke Kalimantan Timur pada akhir abad 18 untuk mencari sumber minyak. Ia menemukan beberapa sumber minyak di Kalimantan Timur. Pada tanggal 10 Februari tahun 1897, ia melakukan pengeboran pertama di Balikpapan. Sumur minyak pertama itu dicatat dalam sejarah dengan nama Sumur Matilda. Kata Matilda merujuk nama anak perempuan J.H. Menten. J.H. Menten diperkenankan mengebor minyak setelah memperoleh izin konsesi dari Kesultanan Kutai. Kelak, tanggal pengeboran minyak pertama ini ditetapkan menjadi hari kelahiran kota Balikpapan. Balikpapan itu sebenarnya dibangun secara kebetulan. Sebelum Balikpapan ada wilayah Sanga-Sanga yang dulu disebut Luis. Luis itu nama konsensinya antara J.H. Menten dengan Sultan Kutai. Saat mereka mendapatkan minyak yang begitu banyak di Sanga-Sanga, mereka kan harus punya satu tempat penampungan. Jadi Balikpapan ini sebenarnya dia tadinya mau bikin semacam pelabuhan untuk menampung minyak-minyak yang dia dapat dari Sanga-Sanga. Kabar sukses perihal pengeboran minyak ini mengundang masuknya investasi besar-besaran ke Balikpapan. Permintaan atas tenaga kerja pun bertambah. Mereka berasal dari berbagai etnis di Nusantara. Bahkan selain Eropa juga datang warga Cina dan India. Hal ini membawa perubahan pada wajah kota Balikpapan.
Untuk mendukung semua kegiatan di Balikpapan berupa kilang ini, pemerintah kolonial Belanda membangun suatu fasilitas untuk menunjang operasi minyak tersebut. Jadi dia membangun sekitar sebuah perumahan, namanya daerah mereka sebut Landasan. Di sekitar komplek ini juga ada rumah admin kontrol untuk orang pemerintah kolonial, kemudian rumah sakit, baru sarana olahraga yang kita kenal sekarang namanya Lapangan Merdeka. Kemudian untuk sarana entertain di sini atau kita kenal dengan Society. Di sini ada sekolah, dan Balikpapan menjadi dari kampung nelayan kecil menjadi suatu kota dengan konsep modern ala pemerintah kolonial Belanda. Memasuki tahun 1940-an, kota Balikpapan terdampak Perang Dunia Kedua. Jepang menguasai sejumlah daerah di Asia, termasuk Balikpapan. Borneo's east coast. Its objective, the rich Japanese-held oil center of Balikpapan. General of Army Douglas MacArthur directs operations. Jepang melirik Balikpapan karena mempunyai sumber minyak yang besar ya, jadi bisa dijadikan bahan bakar dia untuk senjata-senjata perang mereka. Masuklah mereka dari Tarakan, kemudian masuk ke Balikpapan. Mereka masuk ke Balikpapan dikuasai tahun 1942. Selama 3 tahun, semua sumur minyak, semua fasilitas itu dikuasai oleh Jepang. Bahkan orang-orang Belandanya dibunuh di sini, di pantai Banua Patra itu. Dan kita menjadi jajahan Jepang selama 3 tahun. 1945 masuklah sekutu Australia, semua fasilitas minyak dibom selama 3 minggu. Kurang lebih 3 minggu itu dibom oleh tentara sekutu dari Amerika. Jadi ceritanya itu memang dahsyat, mungkin mirip seperti kejadian di Iwo Jima mereka menguasai Balikpapan. Karena memang Balikpapan kan konturnya berbukit, sementara Jepang itu menguasai daerah-daerah berbukit dengan meriam-meriam mereka. Jadi mereka bisa terbuka untuk menyerang sekutu dari atas. Itulah kisah di balik julukan Balikpapan sebagai kota minyak. Nah, gimana anak-anak? Seru kan perjalanan kita hari ini? Bapak harap semoga informasi tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuannya ya. Oke, sekian dulu ya pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Dadah.